Hukum dengan edisi kepemiluan yang temanya adalah masalah dana pemilu, sumber dana pemilu presiden, dan pertanggungjawaban dana pemilu presiden. Yang saya maksud dana pemilu adalah pemilu bagi peserta pemilu, ya, atau peserta pemilihan presiden. Jadi bukan dana pemilu anggaran negara untuk KPU bukan, atau Bawaslu bukan, tapi dana pemilu yang dipakai oleh kontestan pemilu presiden. Ya. Berdasarkan himpunan dari informasi sampai hari ini, kita bisa menyimpulkan atau menemukan bahwa diduga adanya dana yang dipakai oleh kontestan Pilpres itu adalah bersumber dari dana yang tidak sah, ya. Sedangkan dana yang sah itu sudah dilaporkan kepada KPU, yang masing-masing sudah melaporkannya, dan masalah penggunaan dana pemilu ternyata dalam prakteknya dana pemilu itu pengeluarannya lebih besar daripada dana yang sudah tersedia di dalam yang dilaporkan kepada KPU. Ya. Ini menjadi patut ditanyakan apakah peserta pemilu presiden ini jujur atau tidak jujur dalam mencatat dana itu. Yang kedua adalah apakah ada dana-dana tambahan yang itu tidak dilaporkan kepada KPU. Ini yang menjadi penting. Catatan saya sudah mengingatkan berulang kali bahwa prinsipnya semua dana yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu wajib untuk dilaporkan kepada KPU. Dan yang kedua adalah dana itu yang diperoleh harus dana yang sah. Yang sumbangan pun itu harus sumbangan yang sah berdasarkan kepada peraturan KPU yang berlaku tentang dari mana sumbernya itu yang dibolehkan. Ya, saya kira tidak perlu saya sampaikan pada sekarang ini, tapi yang saya ingin sampaikan adalah indikasi sumber dana pemilu yang berasal dari yang tidak sah. Ya. Nah, ini saya kira laporan PPATK sudah menunjukkan hal seperti itu. Ada beberapa dana yang bersumber dari ilegal, pertambangan ilegal, yang kemudian itu sebagian mengalir kepada bendahara partai politik pendukung dari calon presiden, ya, calon pasangan presiden ini. Jadi saya kira itu harus diterdeteksi bahwa ini ada indikasi mengalir ke sana sumbernya. Yang saya kualifikasi adalah sumber dana itu adalah sesungguhnya jelas sumbernya, tapi sumber itu adalah peruntukannya yang itu tidak benar. Ya, tadi sudah saya sampaikan pada intinya, misalnya kasus dana bansos misalnya. Dana bansos itu jelas sekali dana bansos yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dana sosial itu, gitu. Tetapi itu dipakai dana kampanye. Ya, kalau itu mereka menggunakan dana kampanye, mestinya juga harus tercatatkan dalam hubungannya dengan penyaluran dana, itu harus dicatatkan juga bahwa itu masuk sebagai bagian pada dana kampanye. Dia menggunakan dana kampanye itu berasal dari dana bansos, berasal dari dana sosial yang lain, BLT dan seterusnya, terus kemudian dibagi-bagi rata kepada peserta kampanye yang datang gitu. Nah, itu menurut pendapat saya adalah itu harus juga dilaporkan kepada KPU, dan sekaligus Bawaslu melakukan pengawasan terhadap itu. Dan yang kedua adalah kalau misalnya Bawaslu melakukan pengawasan itu, ya segera koordinasi dengan Gakumdu agar supaya apa? Agar supaya itu diberi penjelasan bahwa itu dana itu dari mana, sumbernya dari mana, diperoleh dengan cara bagaimana, supaya clear gitu. Jadi kalau itu dibiarkan saja nanti berbahaya juga. Bagaimana dana itu kalau itu sumbernya dari dana untuk bantuan yang lain atau pembangunan yang lain digeser menjadi dana kampanye. Saya kira model dana-dana yang sengaja disamarkan seperti itu sebaiknya Bawaslu dan juga Gakumdu itu melakukan tindakan penyelidikan, dan kemudian selanjutnya dilakukan penyidikan agar supaya nanti dana itu segera diketahui sumbernya dari mana, dan kalau dana itu bukan peruntukannya bagi masyarakat yang
memperoleh dana itu, dia adalah tidak termasuk kualifikasi. Dana itu adalah misalnya dana pembangunan yang lain begitu, itu sudah termasuk kategori yang disebut sebagai penyalahgunaan dana pembangunan ya. Kalau itu benar seperti itu sudah masuk sebagai kualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang yang yang merugikan keuangan negara. Nah, ini mestinya segera aja Bawaslu bertindak dan Gakumdu juga harus bertindak cepat begitu, agar supaya momen pemilu itu akan menjadi tampak jelas bahwa orang yang berbuat curang harus memperoleh sanksi dalam proses pemilu gitu. Jangan sampai nanti dibiarkan hasil pemilu, nanti kalau dia kategori yang menang, ya untung dia nggak akan bisa terjamah. Ya, kalau sekarang diproses, ya, maka kalau segera diketahui dan kalau misalnya ada orang yang harus bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab dan ternyata benar bahwa itu dana bukan untuk kepentingan kepemiluan dan partai politik dan sebagainya, ya langsung segera untuk yang bersangkutan dikenakan penalti, partai yang bersangkutan dikenakan penalti. Ya, saya kira kalau di daerah sudah mulai muncul bahwa daerah-daerah tertentu karena menggunakan dana yang menyalahgunakan dana itu kemudian dibekukan, tidak boleh melanjutkan kepemiluan, ya saya kira itu lebih tepat. Jadi supaya mujarab dalam hukum pemilu itu, kalau ada partai politik yang menyalahgunakan dana negara dipakai untuk kepentingan kampanye, langsung saja segera Gakumdu bertindak dan Bawaslu bertindak, Gakumdu bertindak, dan kemudian langsung dikenakan sanksi. Dia adalah diskualifikasi. Kalau itu dipakai untuk pemilu lokal, ya untuk pemilu lokal. Kalau itu untuk nasional, ya karena saking banyaknya itu mungkin nasional, ya calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan itu harus dinyatakan diskualifikasi. Saya kira itu akan fair kalau itu menggunakan dana negara. Yang ketiga, itu bersumber dari dana diduga berasal dari tindak pidana ya. Atau dalam bahasa yang lain bersumber dari kejahatan ya. Mungkin dana berasal dari korupsi yang sebelumnya misalnya, atau pada saat sekarang, atau mungkin dana-dana sumbernya dari perolehan yang ilegal, misalnya dari TPPU, atau mungkin dari sumber dana yang lain ya. Yang saya ingatkan bahwa dalam konteks dana ini adalah dana itu adalah berasal dari kejahatan, maka ini tidak harus menunggu setelah selesai pemilu dan sebagainya. Menurut pendapat saya, dana itu harus segera ditelusur hari ini, jika perlu sekarang langsung proses penyidikan, karena itu kejahatan yang berdiri sendiri yang tak ada hubungannya dengan pemilu. Dan yang kedua, kalau itu ada hubungannya nanti dipakai untuk kepentingan kampanye pemilu, ya itu nanti yang keduanya. Tapi yang pelaku yang utama itu harus segera terdeteksi terlebih dahulu pelakunya siapa, dan kalau pelakunya juga bagian daripada peserta pemilu itu, ya segera untuk diproses dan kemudian diberi sanksi yang terkait dengan kepemiluan gitu. Jadi kalau itu terpisah, ternyata pelakunya yang lain, dan kemudian dengan TPPU disetorkan dana itu kepada partai politik peserta pemilu, ya dua-duanya harus kena. Yang di samping untuk tindak pidana pemilu, yang nanti sanksinya bagi peserta pemilu itu adalah didiskualifikasi, ya. Tapi dari yang melakukan kejahatan itu dikenakan sanksi hukuman yang sesuai dengan hukuman dari asal mulanya itu. Kalau TPPU ya TPPU-nya. Tapi kalau ada sumber asalnya atau dia memang juga pelaku predicate crime-nya atau sumber kejahatan asalnya, ya dua-duanya dikenakan semuanya, baik itu kejahatan asal maupun kejahatan pemilu maupun juga kejahatan TPPU-nya. Sehingga dengan demikian pemilu itu sekarang itu bersih, dan nanti kalau itu sudah diproses dalam waktu dekat ini, kan masih ada 10 hari ini, kalau terdeteksi memang benar bisa dibuktikan, ya segera untuk diberikan sanksi agar supaya nanti pemilih juga tahu bahwa partai politik yang didukungnya itu ternyata adalah berbuat kejahatan, menggunakan uang-uang yang berasal dari kejahatan, entah sebagai penadah atau TPPU, enggak, barulah kemudian supaya pemilihnya tahu, supaya mengalihkan pilihannya kepada partai yang tidak berbuat kejahatan gitu. Saya kira itu, maka ini berarti kami harus memberi permohonan atau meminta kepada aparat penegak hukum untuk perhatian secara khusus ini, ya, terkait dengan masalah dana pemilu ini, ya. Karena dana pemilu menurut saya, pemilunya sudah mau menjelang berakhir,
deteksi hasil tindak pidana, hasil dananya itu berasal dari kejahatan atau tidak kejahatan, atau mungkin dia memang sengaja menjadi bagian pada pencucian uang dengan partai politik itu, ya sebaiknya harus segera sekarang itu diumumkan atau segera untuk dilakukan penyidikan dan segera diumumkan agar supaya masyarakat itu punya kesempatan untuk mengerti dan mengetahui bahwa partai politik yang didukungnya itu adalah bersih atau tidak bersih. Kalau partai pendukungnya itu partai yang didukung yang ternyata tidak bersih, supaya dia mengalihkan suaranya kepada yang lain, dan ini diproses secara hukum agar supaya dia kalau bisa dibekukan untuk tidak ikut pemilihan di lokasi tertentu. Dengan cara begitu menurut saya itu sesuatu yang bagus dan positif ya, agar supaya saya kira 3 calon pilpres ini semuanya komitmen terhadap pemberantasan korupsi ya. Saya mendengar komitmennya itu adalah pada saat dengan KPK itu gitu ya. Jadi kalau dia punya komitmen terhadap tindak pidana korupsi, mestinya dia harus rela kalau pada saat ini diketahui dia menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi, dan oleh karenanya dia harus mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri nggak boleh ya, setidak-tidaknya dia harus mengaku kepada publik bahwa dia telah melakukan penggunaan dana berasal dari kejahatan gitu. Ya, supaya ini bagian pada komitmen dari anti korupsinya itu ya sekarang berlaku gitu. Dan khususnya menghimbau kepada KPK harus sekarang itu harus mulai tim dibentuk agar supaya nanti gejala-gejala yang telah terjadi ini supaya segera untuk diproses. Mau usul saya itu ya semestinya sebelum pemilu itu sudah diproses gitu. Maka KPK sebaiknya, karena suasana kejahatan pemilu itu khususnya terkait dengan dana pemilu itu mewabah sampai daerah-daerah, sebaiknya KPK koordinasi dengan kejaksaan dan koordinasi kepolisian untuk menyebar agar supaya mereka itu segera diperingatkan, dan kalau memang masih ngotot tangkap dia agar supaya diproses kalau masih menggunakan dana negara untuk kepentingan pemilu ya. Ini penting sekali lagi karena ketiga calon presiden, wakil presiden itu komitmen dalam rangka untuk gerak untuk pemberantasan korupsi, sehingga dengan demikian komitmen harus ditunjukkan jika dia terlibat dalam proses penggunaan dana berasal dari tindak pidana korupsi karena itu menggunakan uang negara atau uang seharusnya disetor kepada negara dan seterusnya yang terkait dengan uang-uang haram itu, ya dia harus tunjukkan gregetnya agar supaya dia mengaku secara publik bahwa dia telah menggunakan itu, sehingga dengan demikian publik bisa tahu bahwa oh ya dia komitmen terhadap pemberantasan korupsi, dan sekaligus dia komitmen juga jika rakyat itu akan memilih orang yang lebih bersih daripada yang bersangkutan. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan aparat penegak hukum segera untuk melakukan tindakan hukum agar jelang pemilu ini benar-benar calon-calon itu sudah fair, bersih, dan tidak terkait dengan masalah tindak pidana kepemiluan, dan terutama terkait dengan masalah dana pemilu atau dana kampanye, sumber dana kampanye, dan pertanggungjawaban terhadap dana kampanye tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada dogma hukum yang akan datang, masih dalam tema terkait dengan kepemiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.